Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 1910010, Prodi Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah, Kampus Institut Agama Islam Negeri, Kota Parepare. Di mana untuk deskripsi masalah dari interpolasi itu secara lebih khususnya yaitu ada 5. Yang pertama, memplot kurva mulus pada data diskrit, menurunkan atau mengintegralkan data dalam tabel, membaca informasi antar baris dan tabel, mengevaluasi fungsi secara cepat dan mudah, mempresentasikan fungsi yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya adalah interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya itu melewati sekumpulan titik yang diberikan, di mana interpolasi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang teori hampiran yang lebih umum, dengan tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana. Nah, interpolasi linear. Di sini kita misalkan memiliki 3 buah data dengan 2 variabel. Kita misalkan variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kan salah satu datanya ada yang hilang. Maka ketiga data tersebut tetap dapat digunakan dalam iterasi. Nah, di sini kita akan memerlukan interpolasi atau kita akan menebak nilai dari data yang hilang itu. Nah, berdasarkan pengukuran yang sebelumnya pernah dilakukan, diketahui bahwa pola data yang terbentuk dari variabel X dan Y divisualisasikan dengan menggunakan pola linear. Nah, berdasarkan hal tersebut, interpolasi dilakukan dengan metode linear. Interpolasi linear dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk fungsi linear. Dengan kata lain, kita perlu mencari nilai slope M dan intercept B, di mana nilai M-nya ini dihitung sebagai rasio selisih jarak 2 titik pada sumbu Y dan sumbu X. Nah, masuk pada interpolasi selisih terbagi atau interpolasi polinomial order tinggi. Dengan menggunakan 2 titik, kita dapat membentuk garis lurus linear yang tepat pada 2 titik tersebut. Masalah timbul jika selisih nilai X kedua titik tersebut sangat kecil atau kedua titik tersebut memiliki nilai X yang sama. Hal ini akan menyebabkan slope atau kemiringan yang dihasilkan menjadi tidak terhingga atau garis yang terbentuk adalah garis vertikal tegak lurus. Nah, interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara 3 buah titik, di mana titik P1 adalah X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, dan Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, interpolasi Newton adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya ini melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Jadi, interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya, kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati 2 buah titik, yaitu X0, Y0, dan X1, Y1. Kemudian kita masuk pada interpolasi spline. Jika menggunakan interpolasi polinomial berderajat 1, sebuah garis lebih dari beberapa interval yang merupakan peningkatan dari satu baris interpolasi. Jika menggunakan polinomial berderajat tinggi, juga merupakan peningkatan dari satu garis interpolasi tunggal.
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan polinomial berderajat tinggi pada selang beberapa interval akan menjadi peningkatan dalam proses interpolasi. Interpolasi spline memecahkan masalah ini akan memberikan kurva tergabung yang halus. Hal tersebut juga membuat spline terintegrasi karena setiap bagian individu diwakili oleh kurva kubik atau polinomial derajat 3. Maka masing-masing bagian individu juga dapat dianalisis sebagai kurva kubik dengan asumsi ada n titik data untuk interpolasi. Di sini kita akan mendefinisikan SI sebagai fungsi polinomial kubik yang mewakili kurva pada domain xi plus 1. Kemudian untuk n titik observasinya ada n-1 interpolasi polinomial kubik.